Yat, Tok, lo pada bosen gak sih? Ini high school futsal gak bisa dimajuin ke jam 2 aja apa ya? Jam 2 mah panas lah kopla. Setengah 2 boleh lah. Si Asu. Iya nih, bosen gue juga Gus. Kantin aja kali ya. Ke kantin, ngapain? Uang gue juga udah habis. Gue punya ide nih. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang seru di sini? Sesuatu yang seru. Maksudnya gimana ya? Halah, paling juga dia mau ngusilin orang lagi, Tok. Udah, jangan didengerin. Terakhir kan dia ngajak kita ngumpetin helm pas satpam. Untung aja gak jadi anjir. Kagak cu, beda ini mah, seru dan menegangkan. Curiga gua. Ya udah cepetan kasih tau lah ya. Keburu bosen nih gua. Oke, sebelum itu Kan, iseng kan, Tok. Apa kata gua? Yat, kenapa digelapin ini setnya? Terangin lah, Yat. tenang. Pada Apaan anjir? Tinggal lap. sorry, salah anjir. Tada. Lilin. Yat, kita mau ngapain? Kita akan memasuki sesi cerita horor. Wah. Takut goblok, malah kagum. Takut. Lo pada nih ya. Ya udahlah, gua dulu ya yang mulai ceritanya. Jadi gini, dulu waktu SMP, gua tuh sekolah di kampung nenek gua. Untuk sampai ke sana, gua harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam naik sepeda motor. Alasan gua sekolah di sana karena nenek gua cuma tinggal bertiga sama bibi dan suaminya. Nah, bibi gua dan suaminya itu sibuk banget kerja. Jadinya gue yang kebagian tugas buat temenin nenek di rumah. Rumah nenek gua tuh letaknya di sudut kampung, tepat berhadapan sama kuburan. Bayangin, antara rumah nenek dan kuburan cuma dipisahin sama jalan setapak yang lebarnya maksimal cuma muat 1 motor. Ngepet banget kan? Gak takut lo, Yat? Kalau gue mah kayaknya gak bakal berani deh. Ya justru gue juga takut Gus. Cuma mau gimana lagi? Selama gue tinggal di rumah nenek, gue sering banget mengalami kejadian-kejadian aneh. Di hari kedua gue tinggal di situ, selayaknya anak-anak, ya gue main dong. Tapi gue belum punya teman waktu itu. Makanya gue cuma main pesawat-pesawatan dari kertas. Gue kan main nih di teras rumah nenek gue. Gue terbangin tuh pesawat. Nah, pesawat itu terbangnya muter ke kuburan, terus balik lagi ke rumah gue. Waktu gue lagi asik-asiknya main, tiba-tiba nenek gue bilang, "Dayat masuk, mandi, udah mau maghrib." Tapi gue tetap asik ngelanjutin mainnya. Sampai waktu pesawatnya gue terbangin lagi nih. Nah, pesawatnya kan muter tuh ke arah kuburan. Pas balik lagi ke arah gue tuh ngeliat sosok kepala buntung, mukanya gosong, penuh luka, darah semua. Dengan sekuat tenaga gue lari masuk ke dalam rumah sambil teriak, "Nenek, Dayat lihat kepala buntung." Tapi waktu itu nenek gue cuma jawab, "Udah gak apa-apa, itu mah cuma mau kenalan." Setelah itu makin banyak kejadian aneh yang gue alami. Mulai dari dengar suara cewek nangis, suara orang nyapu di halaman tengah malam, sampai beberapa kali tuh gue ngeliat bayangan hitam gede berdiri di teras rumah nenek gue. Tapi yang paling sering gue alamin tuh ketindihan. Mau gue tidur siang, mau gue tidur malam, pasti aja gue kena tindihan. Rasanya kayak ada yang duduk di dada gue. Susah banget gue buat bergerak atau bahkan bernafas. Setelah semua kejadian-kejadian itu, tiap malam sebelum tidur tuh gue selalu ngerasa resah. Gue takut kalau ngalamin hal-hal aneh itu lagi. Tapi untungnya ada suami bibi gue yang selalu nemenin gue sambil dia nonton TV. Adanya suami bibi gue tuh bikin gue ngerasa sedikit lebih tenang, karena ada orang lain di sekitar gue. Di suatu malam, gue waktu itu benar-benar gak enak perasaan. Gue ngerasa resah, tapi gue gak tahu alasannya kenapa.
Kayak ada firasat aja bakal terjadi apa-apa malam itu. Sialnya lagi, suami bibi gua tuh lagi lembur. Jadi dia nggak balik malam itu. Yang ada di rumah cuma gua, nenek, dan bibi gua. Karena gua makin resah, jadi gua tuh nyoba berbagai cara biar diri gua tuh ngerasa tenang. Mulai dari ngubah posisi tidur, terus gua nyalain TV volumenya gua kencengin. Bahkan sampai gua nutupin muka gua pakai bantal. Tapi nggak ada satupun yang berhasil. Bukannya tenang, gua malah makin resah. Di situ gue bener-bener gak tahu lagi harus ngapain. Yang gue pikirin tuh cuma satu, gue pengen banget ada yang nemenin gue. Sampai gak sengaja gue bilang, siapa aja tolong temenin gue dong. Kenapa lo nggak tidur sama bibi lo aja ya? Atau gak sama nenek lo? Kan jadinya ada yang nemenin. Gue juga gak tahu kenapa waktu itu gue gak tidur bareng nenek atau bibi gue. Tapi kayaknya gue gak mau ganggu mereka tidur deh. Gak lama setelah gue ngomong siapa aja tolong temenin gue tuh ngedenger suara langkah kaki dari arah kamar bibi gue. Gue sedikit mengintip dari balik bantal. Gue ngeliat ada seseorang yang lewat di depan gue. Terus dia buka pintu dapur. Perasaan gue mulai sedikit tenang waktu itu. Seenggaknya ada orang lain yang masih bangun. Tapi kok lama-kelamaan gue ngerasa ada yang janggal. Setelah pintu dapur dibuka, gue gak dengar suara apa-apa lagi. Kalau dia ke toilet, harusnya ada suara air kan? Atau misalnya dia ngambil minum, paling gak ada suara gelas lah. Tapi gue tungguin, tetap gak ada suara apa-apa. Dan bibi gue juga gak balik lagi ke kamarnya. Aneh banget kan? Di situ, gue malah makin resah sambil mikir, ngapain bibi gue di dapur? Di tengah kebingungan, tiba-tiba gue gak dengar suara batuk dari kamar bibi gue. Anjir, gue langsung bengong. Kalau bibi gue ada di kamarnya, terus yang tadi ke dapur itu siapa? Gue malah jadi kalang kabut. Pikiran gue kemana-mana. Setelah itu, gue nyium bau melati yang bikin jantung gue tuh berdegup kencang banget. Gak lama, bau melatinya berubah jadi bau amis darah. Pikiran gue makin gak karuan. Gue bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sekuat tenaga, gue berusaha bangkit dari posisi tidur gue. Gue nyalain lampu buat mastiin siapa yang sebenarnya ada di dapur. Waktu gue lihat ke arah dapur, awalnya gue cuma lihat bayangan putih samar-samar. Tapi lama-kelamaan bayangan itu makin jelas. Gue ngeliat sosok perempuan dengan rambut panjang yang berantakan. Dia pakai baju putih kotor yang kelihatan lusuh banget. Di situ gue langsung nge-freeze. Badan gue gak bisa digerakin sama sekali. Waktu gue lagi nge-freeze, dia malah senyum lebar. Senyum yang paling mengerikan yang pernah gue lihat. Jantung gue berdegup kencang banget. Napas gue makin gak beraturan. Gak lama, sosok itu ngomong dengan suara pelan banget. Tapi gue bisa jelas ngedengernya. Katanya, kamu mau ditemenin. Dengan sekuat tenaga, gue mencoba menggerakkan tubuh gue. Dengan sisa tenaga yang gue punya, gue lari ke kamar nenek gue. Waktu itu, gue lihat nenek gue lagi tidur. Gue langsung peluk dia kencang banget. Badan gue masih gemetar. Gue keringat dingin. Setelahnya, nenek gue pun berbalik dari posisi tidurnya. Sambil ngomong, temenan sampai kapan? Wah. Goblok lu ya. Gue lagi serius anjing. Terus habis itu gimana ya? Gak tahu Gus. Gue gak ingat apa-apa lagi. Tapi kata nenek gue tuh pingsan. Pas bangun, badan gue kerasa pegel-pegel. Terus agak demam. Anjir, serem juga ya. Gue juga punya cerita serem sih. Mau gue ceritain gak? Nanti aja Gus. Udah jam 4 nih. Udah waktunya futsal. Yulah cabut.